A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nanti kalau bicara, ya siapa yang bicara itu di close up. Oh, ini lagi close up. Ya. Jadi biar nanti enggak ini, seperti yang video kemarin kan enggak ikut. Oh, oke. Iya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami hari ini pada malam hari ini berkumpul dalam Trinitas. Ini ada Trinitas. Bertiga ini karena saya mengumpulkan dua tuan guru saya ini, beliau ini sulit. Nah, ini kesempatan yang langka ini. Ada sebuah pertemuan yang mendadak tiba-tiba antara Ustadz Masyhud bersama Gus Bedik. Gus Bediknya pakai short, Gus Bedik. Baik, hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah saya kenalkan ini. Beliau ini Ustadz Masyhud sejak usia 21 tahun sudah berdebat di gereja melawan para doktor, pendeta di kekristenan, dan beliau pernah melawan sekitar satu Bukan pendeta. melawan dialog. Mohon maaf. Gelut ah. Beliau ini pernah berdialog dengan pendeta, satu pendeta doktor, kemudian 12 pendeta S2 ya. Iya. S2, dan ini menarik sekali. Ini begini, beliau ini yang dulu pernah berdialog dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Nah ini Sama Budi Asali. sama Pak Budi Asali berapa? Udah Iya, sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Iya. Nah, Gus Bedik dulu pernah sama Pak Budi Asali. Pak Budi Pak Budi Asali Asali. membedah buku Iya. saya Bible Menjanjikan Islam Nah, di Unibro. kalau ada viral-viral tentang Pak Pendeta Esra Soru dan Budi Asali, nah, ini beliau ini yang pernah bertanding dalam satu perhelatan yang waktu itu sampai Pak Pendeta Budi Asali nggak bisa menjawab, nggak bisa jawab. Nanti beliau mungkin akan bercerita sekilas ya. Bahkan ada pendeta yang terakhir kemarin itu yang nantang Ustadz Kenama, namanya Pak Pendeta MYM, Pak Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Itu doktor, beliau Lulusan Belanda. Belanda. Nah, Doktor lulusan Belanda. ini beliau dulu yang membuat beliau potang-panting. Waktu itu saya saksi hidupnya, dan saya waktu itu menjadi moderator. Saya ada di tengah. Saya melihat waktu itu atmosfer debat yang begitu meriah ya, begitu meriah. Apalagi saat membahas Markus ini, pasal 16 ayat 17 18. Nah ini, dan waktu itu beliau ini, Nah, itu juga Budi Asali sama Esra Soru juga. iya pernah. Ayat itu ya nggak berani minum racun maut Nah, dan mengakui bahwa ayat ini tambahan. sisipan katanya. Ya tambahan. Tambahan. Ya tambahan. Budi Asali mengatakan ayat itu ya, jadi Markus 16 ayat mulai ayat 9 sampai ayat 20 itu adalah ayat tambahan. Karena itu saya tidak berani minum racun. Iya. Nah, itu saksinya ya Esra Soru sendiri, dan Esra Soru diam, tidak membantah kalau ayat itu tambahan. Nah, kemudian kan ditanggapi oleh pendeta Risuli Lubis. Ya, dua pendeta ini digoblok-goblok itu sama Risuli Lubis karena mengaku ayat ini ayat tambahan. Tapi Pak Rizul itu harusnya disediakan racun tikus. Waktu itu kalau dia bersedia tak belikan langsung. Ya aku belikan langsung baygon. Ya betul itu. Tapi pendeta Budi Asali mengatakan mohon maaf saya tidak berani minum racun karena ayat itu adalah ayat tambahan. Ya itu ceritanya. Nah ini
Kemudian kalau Pak Pendeta MYM, Pak Pendeta Muriwaliyanto Matalu itu waktu saya jadi moderator, beliau disuruh baca Iya. sama penonton. Ada rekamannya itu. Disuruh baca, tapi beliau nggak mau baca. Iya. Ayo Pak Pendeta baca gitu kan. Mungkin yang beliau takutkan itu nanti suruh minum racun itu. Tidak hanya itu. Nah, kalau ya sama Pendeta Budi Asali Ezra Soru saya suruh minum racun. Kalau sudah memang betul minum racun tidak mati, saya ajak ke rumah sakit milik Kristen. Ya. Seperti rumah sakit William Booth di Surabaya, juga rumah sakit Darmo. Ya sembuhkan itu orang-orang Sakit. Kristen yang sakit tergeletak di rumah sakit Kristen itu. Iya, iya, iya. Nah, ternyata mereka juga nggak sanggup itu. Iya, iya. Tuh sama. Kalau sanggup rumah sakit sepi semua. Iya, tutup aja rumah sakit Kristen, terutama yang di Eropa mayoritas Kristen itu dah. Iya. Baik. Ya memang lucu-lucu pendeta itu udah ngakui ayat tambahan. Ayo Pak Ezra Soru sama Pendeta Budi Asali, ayo dialog dengan saya lagi, gak usah takut dengan saya. Lagi mau Ustaz? Hah? Mau lagi. Loh, enak itu, kalau itu makanan empuk saya itu. Ayo mau lagi dah dengan saya. Ya. Sementara masih dengan Ustaz Kanama dulu Ustaz. Ini kita selesaikan dulu. Habis itu kalau memang mau masih berani dengan Ustaz Masyhud, monggo. Oh itu tak Iya. mau dialog dengan. Kan rencana mau dialog dengan Ustaz Kanama dulu. Iya. Itu kita selesaikan dulu. Iya. Kalau nanti Pak Pendeta Ezra Soru sama Pak Pendeta Budi Asali berkenan sama Ustaz Masyhud atau Gus Medik penasaran masih lagi. Kalau dulu kan sempat pontang-panting kan beliau-beliau. Jadi kalau misalnya kan sekarang sudah dokter, Ustaz. Ini disertasi Siapa? Pak Pendeta Ezra Soru. Ezra Soru. Bagus itu. Biar diselesaikan dulu dokternya, lalu terus dialog dengan saya. Itu lebih bagus dokter dulu. Temanya apa? Temanya. Ya itu diteruskan itu. Ini loh ceritanya. Iya. Jadi sebenarnya Iya. yang didialogkan oleh Pendeta Ezra Soru, Pendeta Budi Asali, Iya. dan Donditan, Iya. Mu'alaf Donditan sama Umar. Iya. Itu sebenarnya ada kaitan, yaitu berkaitan dengan apa Yesaya 53 itu kan. Biasanya. Sebenarnya itu ada kaitan dengan Lukas. Asalnya itu ceritanya dulu kenapa mereka dialog dengan saya yang kedua. Ya, Pendeta Ezra Soru sama Pendeta Budi Asali itu waktu itu saya katakan siap nggak kita bahas tentang Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Itu ceritanya itu, jadi ada kaitannya Yesaya 53 dengan Lukas 24 itu. Nah, di situ harus digenapi apa yang tertulis pada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi kan itu. Nah, setelah itu Yesus membuka pikiran murid-muridnya kan gitu toh. Lalu Yesus mengatakan, ya, apa yang harus digenapi itu yaitu katanya yang tertulis dalam Taurat satu, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Apa yang tertulis? Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Katanya tertulis di dalam kitab Taurat. Lah cari itu dalam kitab Taurat sampai kiamat nggak akan ketemu. Nah, terus Pendeta Budi Asali itu membuat makalah. Memang saya cari, saya buka makalahnya, mana yang tertulis dalam Taurat nggak ada. Dan dia memang memakai pada kitab Yunus. Yunus yang berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Katanya itu anti tipenya. Oke, tak biarkan aja. Padahal ini kan tidak meramalkan cerita Yunus dalam perut ikan, kan bukan meramalkan Yesus dalam kubur kan. Nah, terus dia pakai Yesaya pasal 53 mulai pasal 53 ayat 10 dan seterusnya itu.
memang itu untuk Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu dalam konsep Yahudi itu memang tidak hanya malah Yesus ditolak sebagai Mesias. Non Yahudi juga yang menyelamatkan orang-orang Yahudi. Seperti Raja Kores atau Sirus, Raja Persia kan? 50 tahun setelah orang-orang Yahudi berada di pengasingan Babel itu, 50 tahun kemudian kerajaan Babilonia kan lemah. Terus dikalahkan oleh Raja Kores dari Persia itu. Orang-orang Yahudi diperkenankan kembali ke Yerusalem. Lah, karena jasa baik oleh Raja Kores atau Sirus inilah, maka orang-orang Yahudi juga menamai Raja Kores ini Al-Masih. Lah, apa itu Al-Masih? Mesias atau Hamasyiah? Ya. Coba dibuka dalam buku-buku Yahudi itu. Ya, kita rangkum pengertiannya itu ada 5. 1. Raja. 2. Panglima perang. 3. Bapak bangsa atau tokoh agama. Terus 4 itu adalah sang pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing. Nah, ternyata kriteria ini tidak masuk pada Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai Mesias yang palsu. Bahkan Yesus dikatakan adalah anak janda, anak haram. Orang Yahudi yang bilang. Orang Yahudi bilang begitu. Bukan Ustaz Masyhur. Bukan saya. Nanti kayak main hakim ahli dituduh. Iya. Padahal yang bilang orang Yahudi. Orang Yahudi itu ya. Jadi nggak masuk pada Mesias yang diharapkan oleh Yahudi yang tertulis pada Yesaya 53 itu. Nabi Isa nggak masuk di situ sama sekali, enggak. Jadi kalau bilang Al-Masih, kesalahan kemarin itu Al-Masih selalu diidentikan dengan Yesus Kristus. Nah, ya itu. Padahal Al-Masih banyak. Al-Masih itu banyak, termasuk Yesaya juga dinamai oleh mereka Al-Masih. Dan bahkan ya sampai sekarang mengapa muncul Zionisme? Ya, Zionisme itu karena mereka menunggu kedatangan Al-Masih kok tidak datang-datang. Dalam teori politiknya, ya, jadi dari sisi politik nggak bisa ini. Pada akhirnya maka muncullah gerakan Zionisme itu. Ya. Makanya kemarin kan Netanyahu kan tanya waktu perang Israel kemarin kan, tanya sama Rabbi, kan ada video tadi. Kapan Mesias turun? Iya, itu kapan karena kaitannya itu. Iya. Kapan apa bisa dipercepat gitu? Bagaimana cara mempercepat ini? Iya. Jadi kalau kita membaca tulisan orang-orang Yahudi sendiri ya, Jacob Katz dalam bukunya Zionist Idea banyak mesianisme. Sayangnya tadi saya nggak tahu kalau diajak begini. Kalau tahu gitu tak tunjukkan kitab-kitabnya itu. Ya, kitab-kitab Zionis. Satu peti. Iya. Mau buku berapa? Ya. Enggak apa-apa, 1 truk itu bisa, masalah Zionis saja. Ya. Jadi Mesias dalam pandangan Yahudi sang pembebas bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing. Itu bisa dibaca pada buku orang Yahudi sendiri, termasuk ya Max Aidimon dalam bukunya Jews, God and History. Kemudian Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and the Fall of Roman Empire. Kemudian juga banyak lah, hampir semua, seperti Holy Blood and Holy Grail yang ditulis oleh Michael Bacon, Richard Leigh dan Lincoln, yang kemudian dari buku ini muncul ide bagi Dan Brown untuk menulis buku yang berjudul novel The Da Vinci Code itu kan sebelum Da Vinci Code itu The Holy Blood and Holy Grail itu, yang juga di Messianic Legacy tulisannya 3 orang itu juga sama Michael Bacon, Richard Leigh dan Lincoln itu.
banyak buku-buku yang menjelaskan tentang Mesias itu. Jadi Yesus nggak masuk dalam kriteria ini. Jadi Versi orang Yahudi. ya versi. Kalau kemudian Hamasyiah atau Mesias kemudian dipoles dalam casing yang berbeda oleh Kristen, itu urusan Kristen. Tapi Yesaya ini kan kitab sucinya orang Yahudi. Ya kan? Dibajak istilahnya oleh orang Kristen itu kan. Ngait-ngaitkan agamanya dengan agama Yahudi. Jadi itu. Jadi tapi ini Ustaz, iya. ini Ustaz, pernyataan dari saudara kita Kristen itu bahwa pendeta-pendeta itu menyatakan bahwa nah kitab-kitabnya orang Yahudi inilah yang akhirnya menjadi nubuah akan kedatangan Yesus Kristus alaihissalam. Enggak ada. Begitu, Iya memang itu dalam perspektif Kristen. Dalam perspektif Yahudi. Tidak, karena apa? Karena di antara kriterianya adalah bahwa sang Mesias keturunan Nabi Daud, Raja Daud adalah dari Bethlehem. Kan itu. Nah, dari Bethlehem syarat diantaranya. Sehingga kalau di Injil karangan Yohanes di situ disebutkan Yesus dari Nazaret, Yesus Galilea, enggak pernah disebut Yesus dari Bethlehem. Tapi sementara ini selalu dikait-kaitkan. Ya, selalu dikaitkan. Lebih tegas lagi ketika di Injil karangan Yohanes, ketika mereka mencari Yesus di Bukit Getsemani itu katanya dalam Injil Yohanes itu ketika para penangkapnya itu sudah datang, tola-tole nggak ngerti mana yang mau ditangkap kan gitu toh. Nah, orang yang mengaku Yesus mendekati mereka bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka tidak mengatakan aku mau menangkap kamu, enggak. Karena mereka nggak tahu wajah Yesus kan. Nah, apa jawaban mereka? Dengan gamang mereka mengatakan Yesus dari Nazaret, bukan Yesus dari Bethlehem. Ya. Gak masuk kriteria masih menurut Yahudi. Apalagi menurut Yesaya 53 enggak masuk. Nah, kalau Yesaya 53 ini siapa Al-Masih di sini? Ya, sampai sekarang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Coba dicek tentang mesianisme dalam konsep. Coba lihat ya. Judaisme. Yang 49 ayat 3 dijawab di situ. Mesias itu dijawab. Yesaya Yang 49 ayat 3. Jadi kami tak jelaskan ya. Karena pada saat itu diskusi itu sudah terperangkap orang kalau Mesias itu harus Yesus. Itu. Karena targumnya si Yonatan itu memang muncul kata Mesias. Lah Mesias memang betul. Padahal kan Mesias itu banyak. Mesias, iya. Tapi bukan Yesus. Di yang 49 ayat 3. Kalau yang tadi yang ditanyakan kan ayat yang 53. Makanya setelah Yesus Hamba Allah yang menderita itu. Yesaya pasal 49 Ayat 3. ya ayat 3. Coba baca. Yesaya pasal 49 Ayat 3. ayatnya 3. Saudara. Ini, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya wis. Dijawab toh. Itu kan perikopnya kan hamba yang menderita itu. Siapa itu? Hambaku? Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Iya. Hamba Tuhan ini. Iya, hamba Tuhan. Iya siapa? Kamu baca yang jelas. Israel. Nah, iya Israel. Israel. Jadi itu begini loh ya, kasusnya itu yang dianggap Mesias itu Mesias itu ya Israel, karena Israel itu di luar perhitungan kerajaan-kerajaan ada saat itu, gitu loh. Dia bangkit, gitu loh. Jadi itu sebetulnya sebuah Mazmur itu kan seperti sebuah pemujaan, gitu loh. Makanya, cuman kan kemarin begini, ketika disodorkan targum
karya Yonatan memang ada kata Mesias. Yang jadi masalah Tapi bukan Yesus. otak kita kalau Mesias itu mesti Yesus itu loh. Padahal di Yahudi itu Mesias banyak. Termasuk Sirus atau Kores itu. Itu Mesias. Itu Mesias juga. Makanya di ATM kita kan ada kode Sirus itu karena memang Yahudi menghormati, mengenang jasa baik Jasa. dari Kores atau Sirus itu. Itu loh. Iya. Nah, apalagi ngait-ngaitkan ya yang Lukas tadi ngait-ngaitkan nggak ada itu di dalam perjanjian lama 3 hari 3 malam Enggak, itu enggak terpenuhi itu. nggak terpenuhi, itu hanya 2 hari 2 malam menurut Pastor Franz Dahler saat dialog dengan saya di di Wisma KBRI di Bern, Swiss tahun 2011 tanggal 3 September hari Sabtu. Masih ingat. Iya. Hari-harinya masih ingat ya. Ya, masih Itu ingat. Wage Pon Kliwon. Nggak tahu ya gitu ya nggak tahu. Jadi gini loh ya, aku kan sekarang berteman dengan Yahudi ya. Iya. Aku coba diskusikan. Ngeri loh kalau aku dengar ya. Kalau aku dengar Yahudi itu ngeri loh. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh pengarang-pengarang Injil ya, itu ditolak semua sama Yahudi. Ditolak. Yang paling riskan itu kan nubuatan yang dibangun oleh Matius. Contohnya dari Mesir kupanggil anakku. Matius itu kan dinisbahkan ke Yesus, padahal enggak. Orang itu jelas jamak kok. Itu ceritanya tentang bagaimana dari Mesir kupanggil anakku itu Israel waktu dia dibawa keluar oleh Nabi Musa. Jadi kalau kita baca nubuatan-nubuatan itu dan kita diskusi sama teman Yahudi, ditolak semua. Itu aku sampai ngeri. Oh begitu ya. Ya memang Ditolak. Gitu loh. Makanya kan aku bilang cobalah teman-teman Kristen ya, nggak apa-apa orang diskusi biasa kok. Coba sekali-kali diskusi sama Yahudi gitu. Supaya tahu kerangka berpikir Yahudi itu seperti apa. Ditolak gitu loh. Jadi supaya jangan ada Yahudi kesan tapi harus mendatangkan dari Yahudi yang kan banyak toh Yahudi yang di bisa Indonesia. nanti kan bisa dia. Bisa yang bahasa Indonesia saja biar mudah dipahami. Bisa dipahami. Kalau Robi Stevia Itu Topia Singer. bahasa Topia Indonesia Singer. kan lumayan juga tuh bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia kurang. Banyak kurang. Ya kalau itu ya Robi yang Manado itu yang pernah ditemui. Tapi moderat kalau beliau. Ya bagus, nggak apa-apa. Moderat itu tidak sampai ke arah sana enggak, ke arah sini juga enggak. Dia moderat. Nah, ketika dia berbicara tentang ini bukan berbicara tentang teologi murni, tapi dia berbicara sebagai seorang yang membandingkan, membaca tentang agama-agama dalam perspektif dia akademis mencoba dari sisi penganut agama masing-masing kan gitu. Contoh saya beri ini saya beri permisalan ya. Kalau Rabbi Tavia Singer disampaikan, Rabbi ini kitab Anda ini, Tanakh ini dipakai oleh orang Kristen, diambil gitu kan. Iya, jawabannya itu marah gitu kan. Ya, memang tapi marah. kalau Rabbi Yaakov saya tanya waktu di Tondano gitu. Iya. Rabbi Yaakov, ini kitab Anda ini dipakai oleh saudara kita Kristen. Ini sebagai perjanjian lama ini. Terus dia berpendapat begini, saya lebih mengikuti, kurang lebih bahasanya kurang lebih begini. Saya lebih mengikuti pendapat yang kita ini bangga sebagai Yahudi. Karena kitab-kitab kami istilahnya tersebar ke penjuru begitu. Bisa dibaca, bisa dimanfaatkan. Gitu istilahnya. Menjadi berkat, istilahnya begitu, bahasanya kurang lebih begitulah. Saya lupa bahasanya. Ya betul, memang betul itu. Jadi ya karena Kristen maka tanah tersebar ke seluruh dunia. Nah, tapi marahnya Yahudi adalah Yahudi itu tidak terima kalau kitab sucinya disebut sebagai perjanjian lama. Itu tidak terima. Nggak terima. Bahkan Yahudi mengatakan bahwa perjanjian baru itu kitab yang sesat dan menyesatkan. Itu.
Ngeri jadi keras. Iya. Kalau kita kan masih memberi ruang. Ya, kita memberi ruang. Kalau Yahudi nol maksudnya. Jadi itu tentang Mesias 53. Memang dulu pernah saya bilang pada pendeta Budi Asali dan Ezra Soru, kalau bisa memberikan jawaban, ya apa yang dinyatakan oleh Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46, Iya. bahwa tertulis pada Taurat, Ya. kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, bahwa Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu dikasih almarhum Insan Mukoginta Ya. mobil BMW. Itu. Jadi ceritanya itu, akhirnya dia mau dialog, ternyata jawabannya itu salah itu loh. Di antara pakai jawaban itu. Apalagi di sini kan disebutkan keturunan. Nah, keturunan itu rata-rata orang Yahudi menyatakan bahwa keturunan itu kan jadi keturunan dalam arti bener anak. Nah, bukan keturunan umat. Dan perlu diketahui, Kemarin Pak Budi Asali menjawab keturunan rohani. Ketika ditanya oleh Pak Umar ya, Iya. kalau nggak salah ya. ya betul, Ini ada keturunan gimana ini? Nah, terus katanya itu keturunan rohani. keturunan rohani Iya. itu ya. Kalau keturunan rohani berarti orang Kristen itu bukan keturunan rohani Yesus. Orang Kristen itu penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Ini perlu kita ketahui. Ya. Kalau Waraqah bin Naufal itu pengikut Yesus. Ajaran-ajaran Yesus diikuti, ditegakkan. Yesus itu menegakkan kitab Taurat. Kan itu. Nah, orang-orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus sunat, mereka enggak sunat. Lah kadang mereka mengatakan, mana ada bukti Nabi Muhammad sunat? Kan enggak ada bukti dalam Quran, dalam hadis enggak ada. Bisa kita balik, mana ada bukti kalau Nabi Yakub sunat? Ayo cari di sini sampai mati enggak ada. Nabi Musa sunat. Nabi Musa sunat ada enggak? Nabi Ibrahim. Ada. Oh enggak, maksudnya buktinya. Ada. Nah, Di sini ada. Ya, Nabi semua Nabi Daud. Nah, enggak usah itu. Nabi Yakub ada enggak? Kan langsung tuh Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub itu Israel. Kalau Nabi Ibrahim kan Yang kejadian pertama pasal 17 ayat 9 sampai 14. Tapi bukti kalau Nabi Ibrahim sunat Ada. Ada di teksnya. Ada. Teksnya itu pada usia 99 oh iya. tahun. Nah, itu ada. Yakub enggak ada. Makanya seperti siapa? Pendeta iblis yang Paul Zhang itu katanya mana ada bukti Yesus Nabi Muhammad tidak sunat, ngaku Nabi ke-26 nggak ngerti. Ya tak balik aja. Ya, ayo mana ada buktinya di dalam Bible ini? Kalau Yakub ya, nama lainnya Israel, keturunan Yakub itu juga mana ada bukti? Ya, Yakub itu disunat nggak ada di sini. Ayo tunjukkan. Nggak ada. Nah, itu ya, jadi kalau disebutkan keturunan rohani, orang Kristen itu bukan pengikut, bukan keturunan rohani Yesus. Ayo bisa dibuktikan. Yesus pada waktu ya mau ditangkap ketakutan apa? Sujud, berdoa. Doa itu enggak yang murid-muridnya lari kan ditangkap. Tapi kan enggak. Matius 26:39 yang bersujud itu. Jadi pada waktu di Bukit Getsemani, murid-muridnya disuruh berjaga-jaga, Yesus menyingkir berdoa. Memang di situ bahasa Indonesia berdoa. Ya. Nah, itu artinya sholat dan di situ Nabi Isa atau Yesus sujud. Ya. Nah sekarang orang Kristen ibadahnya, ayo sujud ke tatap kursi kamu. Nggak ada itu. Depannya ada kursi soalnya. Yesus puasanya seperti apa? Tidak makan dan tidak minum.
sampai kelaparan kok. Karena kelaparan Pohon ara tadi sasar. pohon ara, mudah-mudahan pohon ara itu ada buahnya, didatangi. Ternyata nggak berbuah. Masuk Tuhan itu idiot, nggak tahu musim. Di situ kan disebutkan memang bukan musim ara kok didatangi. Malah terbalik seharusnya wahai pohon ara berbuahlah engkau. Kan gitu seharusnya. Kok malah dikutuk. Oh, itu terbalik itu. Buat cerita terbalik juga. Iya itu. Ayo orang Kristen bantau. Iya kan? Nah, ayo Pendeta Ijal Soru sama Budi Asali, ayo. Nggak usah takut dialog dengan saya. Nggak usah terima loh ya. Kita selenggarakan kalau ingin berdebat Pak Pendeta Esra Soru, Bapak Pendeta Budi Asali dengan Ustadz Masyhud, dengan Gus Bedik di Surabaya, kami siap. Bisa di Surabaya. Ya. Sebetulnya gini, kalau bisa ya, kalau bisa, ini kan usul. Gitu. Aku itu lebih tertarik sama Tertarik bukan tertarik. tertarik. Sebabnya ini dialeknya Samaria. Iya. Bukan Yahudi. Aku tuh lebih tertarik, sebetulnya sudah ditagih 2 kali tapi nggak ada jawaban. Sama sekarang sudah profesor apa masih doktor, aku nggak tahu, yang rektor itu loh, sama Mas Deki Gadas. Oh iya itu. Sekalian itu daging ngadas itu. Aku Lebih tertarik sama lebih tertarik ya, tapi Tapi sampai dia sekarang itu. belum ada. Dulu sudah sama aku kan sudah sempat tingkat proposal. kucing-kucingan. Gitu. Aku Sekarang gitu loh, daging ngadas itu tinggalnya di mana? Apa di Balikpapan? di Batam ya. Apa di Batam? Kalau di Batam kita punya jaringan di Batam. Kalau memang dia mau bersedia dialog dengan kita Kita ke sana. ke sana ke Batam. Dulu sudah tak tawarkan gini, bagaimana kalau diadakan di kampus Anda gitu kan? Oh nggak berani, Dia nggak keberatan. berani. Jelas takut dia akan malu. Maksudku kan ya anggap saja kita ngobrol biasa dosen tamu gitu kan? Gitu. Malu dia nggak Nah, berani. kalau itu bisa diselenggarakan, aku lebih tertarik gitu loh dengan beliaunya. Ya enggak apa-apa. Ini Ezra Soru Budi Asali kita ajak dialog. Setelah itu dengan daging ngadas. Daging ngadas dulu juga begitu sama, nantang-nantang kita. Ya, diajak dialog juga nggak berani. Masih aktif Ki? Sama juga itu siapa? Saifuddin. Aduh, wis mau aku. Iya, kalau Dulu itu diajak dialog nggak berani. Katanya minta uang transport 25 juta, kita sanggupi tetap nggak berani. Insya Allah tanggal 22 Juni besok anaknya nikah. Ustaz. Iya, Jas. Nanti teman-teman mualaf kita undang sekalian. Siap. Iya. Oke. Jatah undangan di saya itu 25 orang. Oh, 25 orang. Ya, yang boleh hadir 25 orang. 25 Jatah orang. Untuk Oh iya. teman-teman saya. Iya. Saya kira cukup ya. Siap. Iya. Ini Ustaz Gus Bedik, barangkali Gus Bedik. Apa ini? Komentar apa? Ya. Sekarang sudah banyak kita cerita. Gus Bedik terkait ini Mika 5 ayat 2. Sini dekat sini. Apa sih aja? Wah. Apa sih? Tentang apa sih itu? Coba. Mika 5 ayat 2. Ya coba dibacain. Aku lupa secara. Terkait apa saya bacakan, Bos? Iya, aku kepingin tahu lengkapnya gimana. Mika. Oh udah ya aku pulang ya. Jangan dulu, Ustaz. Jangan dulu. Sebentar, saya mau ngomong masjid ini. Ya. Sebentar. 5 menit saja. 5 menit saja. Aku nggak bawa kacamata. Aku nggak bisa. Bentar. Nikah itu di akhir sudah dekat. Sudah dekat Matius itu. Mika. Ini. Selalu kecil-kecil. Nah, Mika 5 ayat 2.
Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak, yang ketiga ini, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia akan dan dia menjadi damai sejahtera. Pertanyaannya? Itu kemarin simpang siur tentang Rut. Maksudnya simpang siur gimana? Ini nubuahnya kepada siapa ini? Oh, itu ya. Aku belum apa namanya? Belum pernah meneliti itu ya. Tapi yang jelas kalau Rut enggak sebetulnya. Rut kan eranya ke belakang. Jadi kalau dalam bahasa kampusnya itu terjadi anakronisme. Karena nubuah itu harusnya ke depan toh. Tapi coba lihat catatan kakinya ada enggak itu? Itu disandarkan kemana? Injil apa? Matius, Markus? Di bawah biasanya ada. Enggak ada. Enggak ada berarti enggak ada. Mau dinubuahkan ke siapa? Kita kan ngikuti apa namanya? Ngikuti apa yang dituliskan LAI kan. Jadi supaya kita juga nggak disalahkan gitu. Ditempelin coba deh. Kok putus-putus suaranya? Sini jelas? Iya di Oke. Karena kita harus lihat itu dinubuahkan kemana gitu. Lihat LAI gimana. Kan ada catatan kakinya. Kalau enggak ya berarti itu bukan kitab nubuatan kan. Tapi kalau kerut enggak. Iya. Dulu Gus Budi waktu dialog bersama Pak Pendeta Budi Asali ada cerita yang menarik waktu itu. Aduh gini ya, Pak Budi Asali itu salah satu yang saya kagum dari beliau itu jujur loh. Jujur. Meskipun kadang-kadang ya namanya dogma ya begitu ya. Kalau kita jelaskan dogma, kita tarik ke dalam kerangka berpikir rasional, dia tetap nyeyer. Ya. Tapi ya bagiku ya sah-sah aja, Bro. Tapi sesuatu yang membuat aku hormat gitu sama Pak Budi itu dia jujur. Kan aku lama sih berteman dengan beliaunya dia. Dulu kan sempat membedah buku-buku itu di Unibro itu tahun berapa ya? Benang Merah Agama Samawi, Bible Menjanjikan Islam. Pada saat itu beliau masih sehat. Ya. Kalau sekarang kan ya namanya umurnya masih gagah. Dan aku masih ingat beliau itu kalau dikasih panitia minum enggak mau. Nggak tahu bawa ramuan apa gitu, minuman dalam botol aqua yang 1 literan itu dia bawa sendiri dari rumah. Jadi kalau kita enggak, saya sudah bawa minum. Tapi aku nggak tahu minuman apa itu. ya, dan aku nggak sempat tanya. Jadi gini, aku pernah lihat, mungkin ada, cuman aku kan nggak pandai lihat catatan-catatan seperti website itu. Dia diskusi dengan teman mualaf kita di Facebook dan akhirnya dia mengakui bahwa minum racun itu sisipan dia tolak gitu loh. Makanya kalau dia ketemu dengan pendeta-pendeta yang lain mungkin terjadi dialog atau yang cukup signifikan juga di internal mereka loh ya. Karena satu menerima, satu menolak gitu. Makanya kejujuran itu bagiku itu sebuah yang harus kita kan harus ngakui ya. Jadi aku tuh enggak mau asal main serodok aja enggak ya. Kalau memang itu kejujuran ya kita kan harus akui sebagai bentuk apresiasi gitu. Itu salah satu yang menarik dari aku. Meskipun kadang-kadang juga Pak Budi itu mengalami blunder. Contoh pada waktu itu menjelaskan kematian Yudas itu loh. Kematian Yudas kan dikisahkan dalam 2 kisah yang berbeda. Ada yang menggantung, ada yang perutnya terbuai gitu. Terburai bukan terbuai gitu kan. Pak Budi itu coba merangkainya setelah gantung terus di pohonnya rantingnya patah, jatuh terus perutnya terburai gitu. Ya tapi ya monggo-monggo saja lah, cuman kan kadang-kadang kita jadi lucu. Itu ada terantuk batu itu. Dan di Rasul itu pasal 9. Ya gitu. Tapi ya kita tetap terima ya, itu cara dia merangkai yang sebetulnya sih ya enggak lah ya. Memang 2 ayat itu bermasalah.
Terus begini, sebetulnya ada lagi yang menarik yang kalau kita mau bawa ke ranah diskusi tentang itu siapa sebetulnya. Coba kamu cari yang begini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, itu sebetulnya membuatnya ke siapa? Itu surat apa itu? Seorang anak telah lahir Untuk kita. Coba di searching biar cepet. Itu siapa gitu loh. Itu didiskusikan itu juga nggak kalah menarik. itu Yesaya kayaknya itu. Kalau teman-teman Kristen kan kepada Yesus, tapi apakah itu benar pada Yesus itu menarik untuk didiskusikan. Seorang anak telah lahir itu di perjanjian lama. Itu menarik itu kalau kita diskusikan. Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5. Nah, coba baca lengkapnya. Nah, coba baca lengkapnya. Bentar, saya carikan yang versi paralel. Oke, tolong bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan. Kayaknya kalau ketumpuk jadi satu itu rata. Oh, Jadi di samping ada di bawah sini. oh ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jadi gini. Ini bercerita tentang Yesaya ini. Ini gini untuk saudara-saudaraku Kristen. Iya. Kalau menurut saudara-saudaraku Kristen itu kan dinisbahkan ke baginda Yesus. Nah, apakah benar itu dinisbahkan itu tepat kalau itu ditujukan kepada baginda Yesus gitu? Itu kan menarik untuk kita diskusikan gitu. Sama tentang Yesaya yang 5352 itu kemarin gitu. Ini menarik karena di mana-mana kalau kita tanya terhadap teman-teman Kristen itu nubuatan untuk Yesus gitu. Tapi kalau menurut aku kok sepertinya tidak gitu loh. Nah, itu menarik untuk didiskusikan gitu. Ya kalau bisa yang dokter-dokter lah supaya enak diskusinya gitu. Yang alumni mana gitu. Baik, oke, kita akhiri. Oke, terima Ini kasih waktu juga. sudah mau jam 11 malam. Kita ada di Trawas, Jawa Timur, di Mojokerto. Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Kalau yang mau suka durian jangan kesini. Oh iya. Gus Bedi tidak suka durian. Nggak suka. Padahal rambutnya gondrong. Suka duit aja untuk bikin rumah tinggal rumah dakwah. Jadi percuma rambutnya gondrong tapi tidak senang durian. Ini persoalan ini. Durian itu dalam. Oh kulitnya suka. Oh iya. Durian itu cuman dilihat aja gini. Teman-teman semua makan, beliau cuman lihat doang gini. Nggak suka. Baik, kita akhiri. Terima kasih barakallahu fikum. Jazakumullah khair katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antunun. Nggih. Terima kasih banyak. Gus